Pernah nggak sih ngerasa kalau pagi hari itu kayak balapan sama waktu? Kacau banget kan? Nah, gimana kalau ternyata ada cara buat mengubah kekacauan itu jadi ketenangan? Kali ini yuk kita bedah bareng-bareng gimana zikir pagi bisa jadi semacam jangkar spiritual buat kita. Biar hari kita dimulai dengan lebih kuat dan lebih berarti. Hayo, ngaku. Akrab banget kan sama perasaan ini? Begitu alarm bunyi, cereng. Pikiran kita tuh langsung loncat ke daftar kerjaan, rapat jam berapa, deadline kapan, sarapan belum siap. Rasanya tuh kayak langsung dilempar ke tengah-tengah arus kesibukan ya kan? Bahkan sebelum kita sempat bener-bener narik napas. Nah, ternyata ada loh sebuah pegangan kuno yang bisa jadi jangkar kita di tengah badai kesibukan zaman sekarang ini. Namanya zikir pagi. Ini tuh bukan sekedar ritual biasa ya, tapi lebih kayak cara kita buat riset fokus gitu. Jadi sebelum hari kita bener-bener ngegas, kita udah siap. Oke, jadi apa sih sebenarnya zikir pagi itu? Gampangnya gini deh, anggap aja ini sarapan spiritual kita. Isinya itu kumpulan doa dan pujian yang punya 3 tujuan utama. Pertama, buat nyambung lagi sama Sang Pencipta. Kedua, buat ngebangun semacam perisai perlindungan. Dan ketiga, buat ngetuk pintu berkah buat hari yang bakal kita jalani. Lengkap banget kan? Coba deh, kita perhatiin kata kuncinya di sini. Kedekatan dan kepasrahan. Artinya apa? Ini tuh bukan soal kita bikin daftar permintaan. Ya Allah, aku minta ini, itu. Bukan. Ini lebih ke momen buat bangun hubungan. Momen dimana kita seolah-olah bilang, ya Allah, hari ini aku serahin semua ke Engkau. Nah, pengakuan kayak gini tuh adem banget rasanya di hati. Oke, sampai sini pasti banyak yang mikir, waduh, kapan waktunya? Pagi-pagi kan udah riuh banget, ya kan? Rasanya tuh susah banget nyari celah waktu. Tapi, jangan pesimis dulu. Coba kita lihat, ternyata praktek ini fleksibel banget loh. Pertanyaannya, apa harus kaku banget gitu waktunya? Harus pas banget setelah subuh? Nah, jawaban buat pertanyaan ini mungkin bakal bikin kamu lega. Coba kita lihat bareng-bareng. Ada 2 sumber nih. Yang satu bilang waktunya itu dari setelah subuh sampai masuk waktu duha. Sumber yang lain bahkan lebih luas lagi, sampai siang hari. Jadi intinya apa? Intinya kita punya jendela waktu yang luas banget buat ngelakuin ini. Nah, ini dia poin kuncinya. Jadi, ini tuh bukan soal kita harus kejar-kejaran sama jam, harus pas di menit tertentu, bukan. Ini soal kita nemuin satu momen aja, sekecil apapun, di dalam rentang waktu yang panjang tadi, buat hadir dengan niat yang tulus. Praktek ini yang justru nyesuaiin jadwal kita, bukan kita yang harus mati-matian nyesuaiin jadwal buat praktek ini. Enak kan? Oke, waktunya udah jelas ya. Sekarang pertanyaannya apa sih yang dibaca? Sebenarnya bacaannya tuh banyak banget, tapi di sini kita bakal fokus ke beberapa contoh yang wah luar biasa kuat dan penuh makna. Kita mulai dari yang paling utama nih. Namanya Sayyidul Istighfar, yang artinya rajanya istighfar, rajanya permohonan ampun. Dari namanya aja kita udah bisa nebak kan kalau bacaan ini spesial banget kedudukannya. Awal dari bacaan ini aja udah dalam banget. Kita langsung mengakui, ya Allah, Engkau adalah Tuhanku. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Ini benar-benar pernyataan pasrah total. Sebuah momen di mana kita sadar posisi kita sebagai hamba dan kita minta ampun atas semua kekurangan kita. Dan manfaatnya, wow ini luar biasa banget. Disebutkan kalau ada jaminan, barang siapa baca ini dengan penuh keyakinan di pagi hari, terus dia meninggal sebelum sore, balasannya adalah surga. Ini nunjukin betapa dahsyatnya nilai dari sebuah permohonan ampun yang tulus di mata Allah. Nah, setelah bersih-bersih jiwa dengan istighfar, sekarang waktunya kita bangun perisai perlindungan. Ada nih satu zikir singkat buat minta dijaga dari, ya segala bahaya nggak kita duga-duga. Ini dia kalimatnya. Sebuah kalimat perlindungan yang super kuat, di mana kita berlindung dengan menyebut asma-Nya yang maha agung. Artinya, dengan nama Allah, yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun di bumi maupun di langit yang dapat membahayakan. Maknanya jelas banget ya. Kita tuh pasrahin perlindungan diri kita sepenuhnya ke Allah. Kita yakin seyakin-yakinnya kalau udah bawa namanya, nggak ada yang bisa celakain kita. Keyakinan total sama kekuatannya. Nah, buat dapetin manfaat maksimalnya, zikir yang satu ini dianjurkan buat kita baca sebanyak 3 kali. Manfaatnya apa? Simple dan praktis banget.
kita dilindungi dari bahaya yang datang tiba-tiba. Anggap aja ini ikhtiar spiritual kita buat asuransi keselamatan seharian penuh. Oke, kita udah tahu kapan waktunya, udah tahu juga contoh bacaannya. Sekarang, bagian yang paling penting nih. Gimana caranya kita masukin ini ke rutinitas kita yang, ya ampun, padatnya minta ampun. Gimana caranya biar ini jadi kebiasaan beneran? Nah, ini dia kuncinya. Kita harus ubah cara pikir kita. Zikir pagi tuh nggak harus berarti kita duduk sila di tempat sepi selama setengah jam. Enggak. Kamu bisa banget lakuin ini sambil nyetir ke kantor, ya kan? Sambil ngaduk-ngaduk masakan buat sarapan, atau bahkan sambil siap-siap. Kuncinya cuma satu, selama lisan kita komat kamit dan hati kita nyambung, setiap momen itu bisa jadi momen zikir yang super berharga. Jadi ingat ya, yang paling penting itu bukan kesempurnaan ritualnya, tapi kehadiran hati. Cuma satu momen singkat aja di mana kamu benar-benar connect sama dia, bahkan di tengah-tengah kesibukan, itu udah punya kekuatan buat ngubah nuansa hari kamu seharian penuh, bikin lebih tenang, bikin lebih fokus. Jadi gimana? Coba deh, aku tantang kamu. Besok pagi, bisa nggak nemuin 1 menit aja? Mungkin pas lagi kejebak macet, atau pas nunggu air panas buat kopi, coba deh baca salah satu zikir tadi. Dan lihat, rasain sendiri gimana 1 menit itu bisa jadi jangkar yang mengubah seluruh hari kamu. Dicoba ya.